Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badriah dengan NIM 2314010266. Saya berasal dari PAIG. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah Yusuf dari ayat 23 sampai 29. Di sini saya membacakan ayatnya dengan dua ayat. Selanjutnya dibacakan arti dan tafsirnya. Baiklah, saya akan membacakan Quran Surah Yusuf dari ayat 23 sampai 24 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan arti dan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa khalaqatil abwaba wa qalat haytalaka qala ma'adzallahi innahu rabbi ahsana maswa innahu la yuflihu zalimun. Walaqad hammad bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbih kadzalika nasrifa anhu su'a wal fahsa innahu min ibadinal mukhlasin. Selanjutnya saya bacakan artinya. Artinya yaitu perempuan yang dia tinggal di rumahnya Yusuf menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung." Kemudian, sesungguhnya perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya. Yusuf pun berkehendak kepada sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia, Yusuf, termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dilanjutkan dengan tafsirnya, yaitu setelah diuraikan tentang karunia Allah kepada Nabi Yusuf berupa ilmu pengetahuan dan kenabian ketika dewasa, ayat berikut ini menjelaskan sisi yang dialami Nabi Yusuf, yaitu godaan istri Al-Aziz dan perempuan, yaitu istri Al-Aziz yang dia Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, kemudian menggoda dirinya, dan serta merta dia pun masuk ke kamar Nabi Yusuf, kemudian menutup pintu-pintu kamar, lalu berkata kepada Nabi Yusuf, "Marilah mendekat kepadaku." Kemudian Nabi Yusuf berkata, seraya memohon, "Aku berlindung kepada Allah dari tindakan keji. Bagaimana mungkin aku menuruti ajakanmu? Sungguh Tuanku Al-Aziz telah memperlakukan aku dengan baik, memberiku tempat kedudukan serta memberiku kepercayaan, maka sedikit pun aku tidak akan mengkhianati kepercayaannya. Sesungguhnya orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan adalah termasuk golongan
orang zalim, dan orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, yakni Nabi Yusuf, untuk melayani nafsu birahinya, dan Nabi Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, niscaya dia akan terjatuh dalam perbuatan maksiat. Demikianlah kami kuatkan keimanannya sehingga kami palingkan darinya perilaku keburukan dan kekejian. Sungguh dia Nabi Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih untuk mengemban risalah Allah dan selalu taat kepada perintahnya. Dilanjutkan surah Yusuf ayat yang ke-25 dan 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wal alfa ya sayyida haladal bab qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana au azabun alim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidum min ahli in kana qamisuhu qud min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Artinya yaitu keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan perempuan itu menarik bajunya, yaitu Yusuf, dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dan Yusuf berkata, dia menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian jika bajunya koyak di bagian depan. Perempuan itu benar dan dia termasuk orang-orang yang berdusta. Tafsirnya yaitu, dan ketika itu keduanya pun berkejaran lari menuju pintu, dan perempuan itu mencoba menghalangi Nabi Yusuf keluar pintu dengan menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak, dan pada saat Nabi Yusuf berhasil membuka pintu, keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Ketika Al-Aziz menyaksikan istrinya bersama Nabi Yusuf keluar pintu, dia pun berkata kepada suaminya seraya meminta, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, wahai Paduka, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Istri Al-Aziz berkata demikian untuk menutupi kesalahan dan menjaga nama baik dirinya. Setelah dijelaskan bahwa kasus istri Al-Aziz dengan Nabi Yusuf diketahui oleh Al-Aziz, dan uraian tentang pernyataan istri Al-Aziz bahwa dirinya tidak bersalah. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang pembelaan diri Nabi Yusuf atas tuduhan tersebut. Dia Nabi Yusuf pun menyangkal tuduhan itu dan berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Dan ketika itu ada seorang saksi, yakni seorang bayi dalam buayan dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian seraya berkata, jika baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di bagian depan, maka apa yang dikatakan perempuan itu benar, bahwa Nabi Yusuf telah menggoda istri Al-Aziz, dan Nabi Yusuf termasuk orang yang dusta. Selanjutnya yaitu
ayat yang ke-27 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana qamisuhu qutta min duburin fakazabat wa huwa minas sadiqin. Falamma ra'a qamisahu qutta min duburin qala innahu min qaidikun inna kaidakunna azim. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzanbika innaki kunti minal khadi'in. Artinya yaitu, jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta, dan dia, Yusuf, termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat bajunya Yusuf koyaknya di bagian belakang, dia, suami perempuan itu, berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakan ini, dan wahai istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah." Tafsir dari ayat ini yaitu, dan jika baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang berdusta karena telah berkata bohong, dan dia, Nabi Yusuf, termasuk orang yang benar perkataannya. Maka ketika dia Al-Aziz melihat baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di bagian belakang, dia pun berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, wahai kaum wanita. Sungguh tipu dayamu untuk mengelabuhi kami benar-benar hebat." Setelah Al-Aziz mengetahui bahwa istrinya yang bersalah, lalu ia berkata kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, lupakanlah peristiwa ini, jangan kamu ceritakan kepada orang lain, dan engkau, wahai istriku, mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah sebab telah menggoda Yusuf dan berkata bohong." Sekian dari penjelasan yang saya berikan. Jika ada kata-kata saya yang salah dan penjelasan yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.